Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat Allah, iman, Islam, sehat dan waktu yang luang sehingga kita bisa hadir ke majelis ilmu, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah mendapatkan kemuliaan hadir ke majelis ilmu pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan mengkaji, menjaga semangat ibadah pasca Ramadan berdasarkan sebuah firman Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi boleh jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kaji di Masjid Muhajirin maupun di tempat-tempat yang lain, boleh jadi materinya sama, pernah kita dengarkan, pernah kita kaji, tetapi sebagaimana ayat Al-Quran tadi, yang namanya peringatan itu pasti memiliki manfaat. Dengan mendengarkan lagi, kita semangat lagi, dengan mendengarkan lagi, kita punya motivasi lagi. Nah, sebagaimana Bapak Ibu sekalian sehari-hari pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Nah, itu sudah berapa tahun Bapak Ibu sekalian itu makan nasi? Mungkin sudah berpuluhan tahun. Ada yang bosen? Tidak ada ya. Tidak ada yang bosen makan nasi. Nasi dan sejenisnya, buah-buahan dan sebagainya yang kita makan Bapak Ibu sekalian adalah nutrisi untuk tubuh kita. Adapun kajian ilmu adalah nutrisi untuk hati kita yang juga kita perlukan dan tidak kalah pentingnya dari makanan ya, untuk fisik kita. Nah, oleh karena itu kalau kita kurang ngaji Bapak Ibu sekalian, tentu saja hati kita kurang sehat, sebagaimana fisik kita kurang sehat kalau kita kurang makan ataupun minuman yang bergizi atau yang mencukupi gizi kita. Makanya dengan hadir ke kajian, dengan mendengarkan tausiah, Bapak Ibu sekalian, hatinya bisa sehat, bisa tetap terjaga kesehatannya. Dan ini sangat penting, meskipun Bapak Ibu sekalian tidak kelihatan secara kasat mata. Jadi orang yang nggak pernah hadir ke majelis ilmu, nggak pernah mengkaji, mungkin secara fisik sama-sama sehat, sama dengan kita, tetapi hatinya kita tidak tahu. Pasti ya lebih tenang kita yang hadir ke majelis ilmu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, sehingga inilah pentingnya kita selalu hadir ke majelis ilmu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, Masjid Muhajirin atau masjid mana saja itu salah satunya bisa menjadi makmur itu karena kita cinta ilmu, karena kita senang hadir ke majelis ilmu. Bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian ini nggak senang ke masjid, nggak senang menghadiri majelis ilmu, pasti masjid di mana saja, Bapak Ibu tinggal di mana saja, itu akan sepi, tidak bisa makmur. Dan tidak hanya masjid, sebuah ormas, organisasi ya, apapun itu, kalau jamaahnya, anggotanya tidak pernah
senang ngaji, Bapak Ibu sekalian, pasti organisasi itu akan sepi juga. Makanya di mana-mana umat Islam ini kelihatan syiarnya diantaranya karena mereka itu cinta ilmu, senang hadir ke majelis ilmu. Nah, alhamdulillah misalnya di sini Bapak Ibu sekalian, pekan 1 ada, pekan 2 ada, pekan 4 3 kali. Nanti ditambah yang pekanan ada setiap hari Rabu. Nah itu luar biasa Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang sangat bagus ya, sangat bagus di lingkungan kita, sebagaimana namanya muhajirin, orang-orang yang hijrah, di mana kalau kita melihat Madinah Bapak Ibu sekalian, tempat hijrahnya Rasulullah, di situ menjadi pusat ilmu, ya kan? Kemudian di situ menjadi pusat pemerintahan, menjadi pusat kebudayaan, orang dari mana saja datang ke situ, kemudian juga menjadi pusat dakwah ya. Para sahabat yang ada di Madinah dikirim ke berbagai negara, berbagai tempat untuk mendakwahkan. Inilah spirit yang mungkin kita bangun di lingkungan kita, bagaimana menjadi pusat tempat kita ini ya, pusat untuk beribadah ya, pusat untuk mencari ilmu dan sebagainya. Nah, itu sebagai sebuah mukaddimah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada 2 hal yang hendaknya kita lakukan sesudah Ramadan. Ini 2 hal saja. Yang pertama adalah istiqomah. Bagaimana kita ini istiqomah sesudah Ramadan. Kemudian yang kedua adalah kita berdoa agar ibadah kita selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah masuk bab istiqomah. Nah, meskipun judulnya menjaga semangat ibadah sesudah Ramadan, tapi babnya kalau kita masukkan dalam pembahasan, babnya masuk ke dalam bab istiqomah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam Allah memberikan berbagai macam variasi ibadah yang bisa kita lakukan. Nah, contohnya kalau di bulan Ramadan ada sholat, ada puasa, ada membaca Al-Quran, ada sedekah, ada apalagi Mas, ada buka bersama, ada taraweh, ada sholat malamnya, ada kultumnya, lengkap Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja kondisi Ramadan dengan di luar Ramadan tentu saja berbeda Bapak Ibu sekalian, karena sehari-hari saja, sebulan-bulan saja kalau kita mengamati di sekitar kita, enggak semuanya kalau kita belanja itu tiap hari dapat diskon. Nah, kalau kita lihat marketplace misalnya yang suka belanja online, itu biasanya promonya tanggal 25 ada gajian sale gitu. Ibu-ibu yang suka belanja napa mboten niki. Kemudian nanti ada tanggal kembar. Nah, tanggal kembar. Nah, misalnya ini bulan Mei, berarti tanggal 5 bulan 5 itu ada promo besar-besaran biasanya. Nah, tentu saja enggak setiap bulan itu ada situasi seperti itu. Nah, Ramadan tentu saja berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Tentu saja di bulan Syawal ya kan, kemudian kita sudah mau masuk Dzulqa'dah dan seterusnya, tentu saja semangatnya ataupun atmosfernya ya, tentu saja berbeda. Dan itu kita akui semuanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jika kita tidak bisa ya melanjutkan semua itu, maka ada rumus-rumusnya yang perlu kita nanti akan pelajari ya. Di antaranya ada dalam kaidah usul, ma la yutraku kulluhu la yutraku julluhu ya.
apa yang tidak bisa kita, ya, kalau kita tidak bisa mengerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Nah, bahasa Jawanya Pak, lek gak iso nglakoni kabeh, ojo ditinggal kabeh. Nah, itu ada kaidah. Kalau selama bulan Ramadan kita list misalnya ada 20, Bapak Ibu sekalian, ada 20 amalan yang bisa kita lakukan. Pasca Ramadan 20 itu tidak bisa kita lakukan semuanya, nah, maka jangan ditinggalkan semuanya. Lakukan, ya, tentu saja yang paling penting rumusnya, ya. Lakukan yang paling penting. Yang paling penting apa? Tentu saja yang wajib. Yang wajib-wajib harus tetap kita lakukan. Kemudian lakukan yang bisa kita rutinkan. Nah, ini penting kaidahnya, hendaknya kita pahami. Yang bisa kita rutinkan itu apa, Bapak Ibu sekalian? Nah, manusia, Bapak Ibu sekalian, meskipun diberi berbagai variasi ibadah oleh Allah SWT, tetapi tentu saja kita ada kekurangan, ada kelemahan. Kita tidak mungkin bisa melakukan semuanya. Nah, sebagaimana dalam kaidah di sini dalam hadis Bukhari Muslim, alaikum minal amali ma tutikuna, fawallahi la yamalullahu hatta tamallu wa kana ahabbad dini ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu, ya. Hendaknya kalian beramal sesuai kemampuan. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Ibadah yang paling Allah cintai adalah yang dilakukan dengan konsisten. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini tidak hanya sekarang, pada zaman sahabat, ya, Bapak Ibu sekalian, ada sahabat yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Secara fisik kalau kita baca dari hadis-hadis, beliau perawakannya tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, ya, tapi lebih kecil. Nah, tapi beliau terkenal, Bapak Ibu sekalian, itu sangat suka membaca Al-Quran. Sampai-sampai ada yang sahabat lain menyampaikan, wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa kamu jarang puasa sunnah? Nah, kemudian beliau menjawab, saya ini suka membaca Al-Quran. Kalau saya puasa badanku itu lemah, jadi saya nggak puasa sunnah, saya lebih suka membaca Al-Quran. Nah, ada juga Bapak Ibu sekalian sahabat Abdullah bin Amr. Nah, itu sahabat yang Rasulullah pernah berkata kepadanya, jangan puasa dahar. Nah, itu sahabat yang terkenal kuat berpuasa. Ya, jadi untuk berpuasa, kalau setiap hari puasa itu beliau kuat, maka kata Rasulullah jangan berpuasa sepanjang tahun. Kalau mau ya paling banternya itu Daud, ya, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian kaedahnya, ya, kaedah dalam istiqomah ini kita lihat diri kita masing-masing. Dari berbagai amal soleh yang sangat banyak itu, mana yang istilahnya sesuai dengan kemampuan kita, biar kita nggak bosen kemudian kita tinggalkan, ya, yang sesuai dengan kita. Nah, saya lihat Bapak Ibu sekalian kan punya amalan andalan masing-masing, tidak mungkin kita bisa semuanya. Nah, misalnya ada yang istilahnya punya amalan andalan membaca Al-Quran. Masya Allah, kalau di Masjid Muhajirin tiap habis maghrib saya amati, ya, itu ada bapak-bapak, ibu-ibu yang rutin membaca Al-Quran di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lain juga rutin di rumah. Kalau di rumah kan kita nggak tahu, nah, yang tahu ya yang kelihatan. Ada juga mungkin Bapak Ibu sekalian yang amalan andalannya sedekah. Tiap ada sedekah pasti, ya, pasti dia berdonasi. Ada juga Bapak Ibu sekalian yang amalan andalannya mungkin sholat malam. Ada yang amalan andalannya selalu di soft pertama, tidak pernah ketinggalan.
Nah ini Ustaz Zainal berarti kan imam berarti nggak pernah ketinggalan. Pak Tommy ya itu nggak pernah ketinggalan. Contoh saja yang kelihatan Pak, yang nggak kelihatan ya banyak. Ada juga Bapak Ibu sekalian yang amal andalannya bisa menjaga lisan, tidak pernah menyakiti tetangga. Ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian intinya ya. Nah, monggo menurut Bapak Ibu sekalian, amalan andalan Bapak Ibu sekalian itu apa? Dan itu tentu berbeda. Ya, kalau para ulama atau para ustadz amalan andalannya, ya, misalnya yang ustadz ngisi seperti Ustadz Suhadi, amalan andalannya itu belajar, menyiapkan materi, ya kan, sampai malam itu nanti paginya disampaikan ke jamaah. Itu amalan andalan yang tidak bisa dilakukan banyak orang. Harus menyiapkan materi dari sekian banyak, diringkes bagaimana jamaah bisa paham. Ya. Ada juga amalan andalannya bagi yang hafal Quran, berarti dia murojaah terus. Ya, tiap malam sebelum tidur dia murojaah, atau ketika habis sholat orang-orang pada pulang dia murojaah terus hafalannya. Nah itu amalan utama yang tidak semua orang bisa melakukannya. Nah makanya kaedahnya di sini Bapak Ibu sekalian, biar kita ini bisa istiqomah, alaikum minal amali ma tutikuna fawallahi la yamalullahu hatta tamallu wa kana ahabbad dini ilahi madda wa ma'alaihi sahibuhu ya. Nah kita pahami diri kita ini kelebihannya apa ya. Karena kalau kita paksakan untuk melakukan semua amalan, maka kita akan cepat bosan. Nah, maka kita pilih yang paling bisa kita rutinkan. Nah, tentu saja selain yang wajib, kalau yang wajib, yang fardu itu sudah menjadi kewajiban kita. Nah, salah satunya Bapak Ibu sekalian tentu saja adalah hadir ke majelis ilmu sebagaimana yang sudah kita lakukan. Ya, sama-sama mari kita jadikan sebagai amalan andalan kita. Nah, hadir ke majelis ilmu, karena majelis ilmu ini enak Bapak Ibu sekalian. Enak Pak ya, hadir, datang, mendengarkan, insya Allah dapat pahala, lingkungan yang baik, ya kan. Kemudian tidak ada yang paling penting, tidak ada tugas, tidak ada ujian. Nah coba ya, kajian Ahad pagi ini ada tugasnya nanti ya. Pekan depan saya kasih tugas. Kemudian nanti ada ujiannya, pasti bubar nih. Pasti kajiannya bubar ya. Nah, ini alhamdulillah nggak berat. Islam itu nggak berat. Dengan hadir, ya tentu saja yang lebih baik kalau bisa mencatat, bisa apa istilahnya nanti mendengarkan rekamannya kalau sekarang ya, mengingat-ingat dan mengamalkan, itu udah luar biasa, luar biasa. Makanya nggak perlu ada tugas, nggak perlu ada ujian, cukup kita hadir ke majelis ilmu, mendengarkan, memurojaah, mengulang-ulang. Nah itu sudah ada manfaatnya yang sangat besar. Nah, itu kaidah yang pertama Bapak sekalian. Kemudian kalau dalam hadis yang sudah sangat kita kenal, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berlangsung terus-menerus, yang kontinu walaupun itu sedikit. Nah, misalnya dijelaskan oleh para ulama, ada amalan-amalan Bapak Ibu sekalian yang senantiasa kontinu dilakukan Rasulullah ketika safar. Meskipun safar, beliau tetap melakukan satu yang namanya sholat witir. Yang kedua, tetap melakukan yang namanya sholat sunnah qobliyah subuh. Yang lain ditinggalkan. Qobliyah ba'diyah yang lain ditinggalkan. Tapi untuk witir ataupun sholat tahajud sama qobliyah subuh itu meskipun safar tetap beliau lakukan. Kalau sedang mukim, tambah satu puasa 3 hari dalam sebulan, Ayyamul Bid itu tetap dilakukan Rasulullah ketika safar.
ketika mukim tidak bepergian, maka beliau melakukan tetap yang sholat tahajud, sholat witir dilakukan, ditambah sholat qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib dilakukan semuanya. Nah, kalau safar tadi hanya qobliyah subuh. Nah, itu diantara bentuk kontinunya Rasulullah dalam keadaan safar apa saja, dalam kondisi mukim tidak bepergian apa saja. Nah, ini kalau kita nanti pelajari maka kita bisa mengetahuinya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika memang kita safar ya tidak usah sholat rawatib semuanya, ya kan? Kemudian dalam safar ada juga nanti yang dilakukan Rasulullah menjamak biasanya. Kalau memang sudah masuk jaraknya. Nah, itu ahabbul a'mali ilallahi ta'ala atwamuha wa inqallah. Di rinciannya nanti bisa kita rinci dengan melihat hadis-hadis yang lain. Nah, kalau di dalam perkataan Imam Asy-Sya'labi, Bapak Ibu sekalian, ada perkataan yang terkenal, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba Tuhan dan jangan engkau menjadi hamba Ramadan. Jangan juga menjadi hamba Sya'ban, jangan juga menjadi hamba Syawal dan sebagainya. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Ketika kita Ramadan, kita bisa semangat beribadah. Itu yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kita semangat untuk beribadah juga Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula di bulan-bulan berikutnya yang kita sembah tetap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang memberikan semangat untuk kita bisa beribadah tentu saja sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kun rabbaniyan, jadilah engkau hamba Allah, bukan hamba ataupun kita itu hanya istilahnya hanya semangat pada bulan Ramadan saja, tetapi pada bulan-bulan yang lain tetap jagalah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau dari dalil Bapak Ibu sekalian yang sangat terkenal ada dalam surat Fussilat ayat 30 ya. Innal ladzina qalu, ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallahu, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan ala takhafu, janganlah kamu merasa takut, wala tahzanu, janganlah kamu merasa sedih, wa absyiru bil jannati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, maka di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan orang yang istiqomah, Bapak Ibu sekalian, ini mendapatkan keutamaan satu, malaikat menghampirinya ketika menghadapi kematian. Nah, ini keutamaan yang besar, ya. Karena sebagaimana kita pernah dengar dari berbagai kajian, setan juga datang, ya kan? Setan datang goda manusia, ya kan? Goda manusia ngajak, ya kan? Ngajak untuk kufur, ngajak untuk kafir. Bahkan setan di dalam berbagai istilahnya kajian itu bisa menjelma jadi nenek moyang kita, ya kan? Kemudian nenek moyang itu, ya kan, mengatakan atau mengajak untuk masuk kepada kekafiran. Nah, makanya ketika yang datang ini malaikat, masya Allah senangnya bukan main, bisa aman istilahnya, ya kan, lebih kuat daripada setan. Nah, maka orang yang istiqomah ini Bapak sekalian
malaikat menghampirinya ketika menghadapi kematian. Yang kedua, malaikat berkata, jangan khawatir dengan perkara akhirat. Nah, tentu saja untuk masalah akhirat kita belum tahu. Untuk masalah dunia, nasib kita minimal sementara ini Bapak Ibu sekalian kita sudah tahu, ya kan? Rezeki kita, usia kita sementara ini yang di dunia ini kan kita sudah tahu, ya kan? Tetapi untuk akhirat tidak ada yang kita tahu. Nah, maka orang yang istiqomah ini diberi kabar gembira oleh malaikat, ya. Malaikat berkata, jangan khawatir dengan perkara akhirat. Yang ketiga, malaikat berkata, jangan bersedih dengan perkara dunia yang ditinggalkan, yaitu anak, keluarga, dan harta serta utang. Nah, di sini ada penjelasan dari Imam Ibnu Katsir, yang punya utang sebenarnya jangan khawatir. Tapi tentu saja utang yang benar Pak ya, jangan utang untuk foya-foya, ya kan. Allah akan menggantinya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ini mungkin tenang, ya kan. Kalau pengusaha seperti saya ini utangnya ratusan juta. Jangan dikira tenang Pak ya. Karena biasanya kalau kita belanja itu ya kredit sistemnya, ya, kasih barang dulu silakan dijual, nanti setelah tempo bayar. Ini utangnya banyak ya. Kalau Bapak Ibu sekalian nggak punya utang, jangan diada-adakan. Jangan diada-adakan, tenang, jangan pakai utang kalau bisa ya. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, malaikat berkata, jangan bersedih dengan perkara dunia yang ditinggalkan. Wah, ini luar biasa Pak. Kita dengar BBM naik saja sudah bingung Pak ya. Bayangkan kalau yang subsidi naik, bingung Pak, ya kan? Nanti mesti semuanya barang-barang naik, ya kan? Gaji karyawan juga naik. Wah, ini pikiran manusia sudah kemana-mana. Tapi kalau kita melihat ini, ya kan, malaikat berkata jangan bersedih dengan perkara dunia yang ditinggalkan, apalagi sudah di ujung usia. Wah, tenang Pak, ya kan? Jangan sedih terhadap masalah anak-anakmu, masalah keluarga, masalah harta. Tenang, Allah yang menggantinya. Nah, ini keutamaan bagi orang yang istiqomah. Yang keempat, malaikat mengabarkan ia akan mendapatkan kebaikan, yaitu surga. Wah, ini yang paling besar. Jadi ketika di ujung usia kemudian malaikat mengabarkan kepada kita, insya Allah Pak Bu jenengan masuk surga. Wah, itu kan sudah hilang semua kesedihan, hilang semua rasa sakit. Nah, ini yang didapatkan oleh orang yang istiqomah. Ini Bapak Ibu sekalian ya, bab istiqomah. Nah, caranya Bapak Ibu sekalian setidaknya ada 5. Ya, setidaknya ada 5 Bapak Ibu sekalian yang bisa kita lakukan agar kita bisa semangat beribadah setelah Ramadan, bisa menjaga keistiqomahan kita. Yang pertama adalah menambah ilmu, ya, hadir ke majelis ilmu, cinta ilmu, sebagaimana dalam sabda Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jadi biar bisa istiqomah Bapak Ibu sekalian, ngaji